Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar online kembali dalam mata pelajaran IPA di kelas 8 semester 1 ya, atau semester ganjil. Baiklah anak-anak, seperti pembelajaran siswa harus berdoa dulu sebelum belajar. Untuk yang beragama muslim silahkan membaca doa ini. Untuk yang beragama lain bisa membaca doa sesuai keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Kita kali ini di bab 1 yaitu akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui atau kemampuan yang harus kalian mampu di KD 3.1 adalah siswa memahami gerak pada makhluk hidup, bagaimana sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Keterampilannya adalah membuat tulisan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Apa sih yang dipelajari dalam bab 1 ini atau pada sistem gerak pada makhluk hidup? Yaitu kita akan belajar tentang bagaimana gerak hewan, bagaimana gerak pada tumbuhan sebagai makhluk hidup juga, dan kita sebagai sistem gerak pada manusia. Apa tujuan pembelajaran pertemuan 1? Ini harus tahu. Apa yang menjadi tujuan kita? Melalui serangkaian kegiatan mulai pembelajaran online ini, 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis gerak pada hewan. 2. Siswa dapat mengklasifikasikan atau menggolongkan apa saja jenis gerak pada tumbuhan. Yang terakhir, siswa dapat membedakan gerak hewan dan tumbuhan. Baik, metode pembelajaran kita menggunakan full daring ya, karena kita tidak bertatap muka atau full online. Sumber belajar yang digunakan Ibu adalah buku paket K13 kelas 8 semester 1. Kemudian untuk siswa juga website guru atau website Ibu adalah www.ruangipa.com, dan untuk buku penunjangnya Ibu menggunakan buku-buku dari penerbit Erlangga, menggunakan Erlangga Straight Point Series atau ESPS khusus biologi. Media pembelajarannya nanti kita menggunakan YouTube link, Google Classroom, dan juga website yang sebagai sumber belajarnya. Evaluasinya adalah soal interaktif gerak hewan dan tumbuhan. Nah, sebenarnya gerak pada makhluk hidup itu mengapa sih disebut lokomosi ya? Istilahnya orang sering bilang lokomosi. Sebenarnya apa itu lokomosi? Itu pergerakan aktif, jadi perpindahan aktif dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti kalian bergerak dari kamar tidur ke kamar mandi tadi pagi, atau banyak contoh yang lain. Nah, seperti ini. Ini gerak-gerak lokomosi, jadi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ulat ini yang gumus ini juga melakukan lokomosi. Nah, ini semut memindahkan makanan yang ada di lantai ya. Makanya siswa tidak boleh jorok makan sembarang tempat. Tapi sebenarnya itu juga bahan makanan untuk hewan kecil seperti semut ya. Migrasi pada burung misalnya, dia juga melakukan sebuah. Nah, perhatikan gerak-gerak pada hewan berikut. Yang ini gambar apakah ini? Di sebelah kiri atas ini ada lumba-lumba. Dia bergeraknya dengan dia berenang karena dia habitatnya ada di dalam air ya. Kemudian ini kupu-kupu, bagaimana bergeraknya? Terbang. Bagaimana dengan gajah? Berjalan. Nah, ini apa ini yang melompat-lompat? Kanguru ya, benar sekali. Mereka memiliki bermacam-macam cara bergerak. Kebetulan ini saya ambil contoh berdasar bergantung kepada habitatnya ya. Bahkan sesama hewan darat pun geraknya berbeda. Ada yang larinya sangat kencang seperti kijang, seperti kita itu larinya kencang, bahkan hampir seperti melayang di udara. Gajah tidak bisa seperti itu. Mengapa? Perbedaan apakah itu? Ya, rangkanya, masa tubuhnya berbeda. Jadi tidak hanya secara habitat mereka berbeda, bahkan pada habitat yang sama di darat misalnya, mereka pun jenis geraknya
Gerak pada hewan itu terjadi karena sebagai perlindungan diri terhadap musuh. Jadi kalau ada lawan, dia bergerak. Bahkan ular yang tidak punya kaki pun juga punya gerak ya. Jadi geraknya yaitu menggunakan perut. Cara dalam mencari mangsa atau makan, selain melindungi dari dimangsa, dia juga butuh makan dan dia harus bergerak. Untuk melakukan migrasi seperti burung tadi, gerak pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Tadi sudah dijelaskan, ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang. Ini gambar kepitingnya sedang migrasi. Semoga tidak migrasi ke Jember ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang gerak pada hewan. Ternyata gerak pada hewan juga bermacam-macam ya, dan memiliki tujuannya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan juga berlari, berenang? Tidak ya. Meskipun sebagai makhluk hidup dia juga bergerak ya, karena sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Tapi gimana cara tumbuhan itu bergerak? Kita akan belajar sekarang. Tahukah kalian apa nama tumbuhan ini? Tuh, ketika disentuh, tuh, dia langsung menutupkan daunnya. Kira-kira apa namanya tumbuhan ini? Adakah yang tahu di antara kalian? Baik, itu tadi ternyata nama tumbuhannya adalah Mimosa pudica dalam bahasa ilmiah, atau kita sering sebut putri malu ya. Kalian bisa menemukan tumbuhan ini biasanya di lapangan-lapangan. Sudah jarang ya, dia itu tumbuhan liar dan berbunganya tuh warna ungu. Ternyata dia ini keunikannya tidak hanya menutup daunnya ketika disentuh saja, ketika ditiup atau dipanaskan seperti di ini ya, animasi ini, dia akan menutup ya, unik ya. Dan gerak tanaman putri malu atau Mimosa pudica ini kita sebut tikmonasti atau seismonasi. Tikmo itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tikma atau sentuhan, yang dipengaruhi oleh sentuhan. Jadi nanti kamu akan belajar nama-nama gerak tumbuhan dengan istilah-istilah. Jadi kamu yang harus kamu tahu juga, selain konsepnya, kamu juga harus tahu beberapa istilah dalam menentukan nama gerak suatu tumbuhan. Oke? Apakah hanya putri malu tumbuhan yang melakukan gerak? Kalian ketahui memiliki pengertian perpindahan ya. Tapi gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3 macam. Gerak endonom, gerak higroskopis, dan eksionom. N dari kita bisa ambil kata dari in, dalam. Ini berbeda pada rangsangannya saja. Jadi tumbuhan itu sebenarnya melakukan gerakan karena adanya suatu rangsangan yang kita sebut dengan ciri makhluk itu sebagai iritabilitas ya. Kalau N dalam berarti dia berasal rangsangnya dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kalau higroskopis, higro itu kelembapan, berdasarkan perbedaan kelembapan pada tumbuhan. Kita jelaskan. Eksionom atau eksionom ini lawan kata dari endonom. Dari ini luar, rangsangannya dari luar. Nanti ini dibagi lagi menjadi gerak eksionom itu ada nasti, taksis, tropisme. Jika dia gerak eksionom nasti, belakangnya nanti berupa nasti, niktinasti, fotonasti, kemonasti, nasti kompleks. Kalau taksis, fototaksis, kemotaksis. Kalau dia jenis tropisme, maka di belakang nama jenisnya fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan sebagainya. Tetap semangat ya. Baiklah, berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak endonom itu rangsangnya berasal dari dalam tubuh itu sendiri, bukan dari faktor luar, dan terjadinya itu secara spontan. Jika gerak higroskopis tadi itu, higro itu dari kata kelembapan, jadi dia berdasarkan kelembapan udara di sekitar tumbuhan. Mengapa ada kulit buah polong itu terpecah ya? Karena perubahan kadar air mengering sehingga itu masuk pada
gerakan membukanya kulit itu sebagai gerak higroskopis. Esionom itu lawan kata dari endonom. Jadi endonom itu dari dalam, kalau esionom rangsangnya berupa dari luar. Apa saja dari luar, bisa cahaya, bisa suhu, bisa suasana yang menjadi petang atau lebih terang. Geo dari gravitasi, kimia misalnya pengaruh pupuk itu memberi gerakan ya, merangsang gerak suatu tanaman. Kemudian zat-zat, tidak hanya zat makanan seperti pupuk, zat-zat yang berbahaya misalnya racun, limbah dan sebagainya itu juga mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Kemudian adanya sentuhan pada tumbuhan putri malu itu juga merupakan rasa keluar, ada arus, ada listrik dan juga air. Nah, rangsangan dari luar ini, nama istilah ini fototermoniktigeo ini akan digabungkan dengan 3 jenis esionom, tropisme, nasti, taksis. Jadi seperti pada gerak endonom itu berangsangnya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri atau tidak memerlukan rangsangan. Biasanya terjadi secara spontan, tapi belum juga diketahui apa penyebab. Contoh gerak endonom yang pertama, mengalirnya sitoplasma dalam sel. Sitoplasma itu merupakan salah satu komponen yang berada pada sel yang menyusun bagian tubuh setiap makhluk hidup. Nah, jadi gerakannya itu kita sebut sebagai endonom, berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom yang kedua, gerak yang diperlihatkan tumbuhan ketika tumbuhan itu tumbuh akar, batang, daun, dan bunga. Jadi itu juga merupakan salah satu gerak dari endonom. Jadi mekarnya bunga, kemudian tumbuhnya batang, mengapa batang itu tumbuh itu sebenarnya dari endonom. Tapi bagaimana dia bergeraknya itu esionom. Endonom yang ketiga, gerak kloroplas. Masih ingat di kelas 7 ya, kloroplas itu adalah organel sel yang tempat adanya klorofil. Dia akan memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun hidrilla ini. Hidrilla itu kloroplasnya memutar, dan itu termasuk sebagai gerak endonom. Higroskopis. Higro tadi kelembapan karena pengaruh kadar air sehingga pengurutannya tidak sama biji yang satu dengan biji yang lain. Contoh higroskopi membukanya sporangium pada tumbuhan paku akibat berkerutnya sel-sel anus. Nanti dia pecah, kotak sporanya itu pecah mengeluarkan spora ya. Itu pada tumbuhan paku bolongan. Nah, ini yang saya sebutkan kapuk ya, itu kalau udah kering kan dia pecah keluar kapuknya gitu, biji polong. Nah, seperti ini namanya higroskopis karena kadar air. Kemudian gerak esionom karena faktor dari luar tadi ya, berbeda. Nah, 3 hal ini, 3 jenis ini harus benar-benar dipahami. Tropisme itu sama dengan nasti, hanya sebagian. Jadi misalnya bunganya saja, akarnya saja, itu berarti dia tropisme atau nasti. Tapi keduanya beda. Kalau tropisme itu dipengaruhi arah. Jadi misalnya bunga matahari itu dia akan mengikuti arah datangnya matahari, maka termasuk apa? Matahari di terbit sebelah timur, tengah, sebelah, dia ikut. Nah, ini yang ikut kan hanya bunganya saja, akarnya tidak ikut bergerak kan. Jadi itu disebut sebagian tubuhnya saja, maka disebut tropisme dan dipengaruhi rangsangan. Berarti dia jenis geraknya adalah tropisme. Cahaya tadi kita sebut dengan foto, maka dia fototropisme. Kalau taksis ini seluruhnya. Nah, nanti ada contohnya. Satu-satunya gerak yang rangsangan luar yang tidak ada pengaruh dari mana arah datangnya itu nasti. Tropisme dan nasti sama pada sebagian saja tubuhnya, jadi tidak satu tumbuhan. Tapi kalau nasti dan taksis, tropisme dan taksis punya kesamaan. Untuk lebih jelasnya, yang selain memahami tentang 3 jenis gerak, pahami juga istilahnya. Kalau dia dipengaruhi oleh cahaya, kita menyebutnya foto, bisa fototropisme, taksis, nasti. Dan ingat, kalau tropisme berarti sebagian tubuhnya dan dipengaruhi arah datang. Kalau fototaksis seluruh tubuhnya dan dipengaruhi arah datang. Fotonasti berarti dipengaruhi cahaya dan dia geraknya tidak dipengaruhi datangnya. Maksudnya tidak dipengaruhi datangnya itu
mau rangsangannya dari kiri, kanan, atas, bawah, dia tidak mau. Pokoknya ada cahaya, dia akan melakukan respon. Suhu, termo, suasana petang, nikti, gravitasi kita sebut geo, kimiawi kemo, ada kemotaksis, kemotropisme. Kalau dia berupa sentuhan, tikmo atau seismo sama ya, sentuhan. Sentuhannya tidak harus dengan tangan ya. Sentuhan itu bisa berupa batang yang keras. Kemudian listrik dan air, hidro. Kalau tadi higro, ini hidro. Hidro itu dekatan. Coba kalian perhatikan apa yang unik dari kedua tanaman ini. Ya, ternyata tumbuhnya daun itu menuju ke salah satu titik, yaitu menuju ke pusat, menuju ke arah datangnya cahaya. Coba ini pada kesana tumbuhnya ini. Kalian bisa praktek ini nanti. Kalian punya kecambah, dia bikin kecambah ya dari biji atau benih tuh, kemudian kasih kapas, tutup dengan ditaruh di kordus ya, gelap. Kalian lubangi satu saja, nanti dia akan tumbuhnya menuju ke lubang yang tepat, dia bisa melihat cahaya, dia bisa menuju cahaya ya. Nah, coba sebagian saja, hanya daunnya saja, apakah akarnya ikut ke sini? Tidak. Apakah akarnya ini ikut menuju keluar sini terus ke sini, keluar menuju cahaya? Itu tidak, hanya pada daunnya saja. Berarti sebagian. Kalau sebagian kemungkinannya adalah tropisme atau nasti. Nah, sekarang dipengaruhi dari kiri cahayanya, daunnya ke kiri. Kalau dari kanan, dia ke kanan. Itu yang disebut dengan dipengaruhi arah datangnya cahaya. Maka jenis gerak tumbuhan ini adalah, coba tebak. Ya, dia sebagian, tapi dipengaruhi oleh siapa? Cahaya. Arah datangnya apa? Cahaya. Maka nama jenis tumbuhan, masih ingat tumbuhan yang ini ketika disentuh? Ya, apa jenis geraknya ya? Disentuh. Apakah batangnya ikut menutup? Dipengaruhi sebagian ya, jelas ya, hanya daunnya saja. Dipengaruhi tidak arah datangnya rangsangan. Coba dia nyentuhnya dari bawah, daunnya nutup ke bawah atau ke atas? Oh, ke atas. Berarti dipengaruhi atau tidak? Tikmo, nasti. Dia tikmo karena sentuhan. Nasti kenapa? Hanya sebagian tapi tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Oke, jadi dia ini nyentuhnya di bawah, tapi dia nutupnya tetap aja ke atas, tidak ke bawah. Kalau dia tikmotropisme, harusnya dia ketika disentuh di bawah, dia nutupnya ke bawah. Ternyata tidak. Berikutnya, sebutkan jenis gerak ini. Oh, kenapa ini? Akar, batang ya, batangnya tumbuh. Meskipun, kenapa kok harus dimiringin? Apa gambarnya tebak? Tidak, ini sengaja dimiringkan. Ternyata tumbuhan, kalau kamu potnya jatuhkan, batangnya itu tetap ke atas, tidak terus memanjang gitu, misalnya memanjang ke rumah tetangga, enggak, dia akan terus naik ke atas, naik selalu ke atas ya, maksudnya dia naik. Nah, ini jenis geraknya apa ya? Sebagian atau seluruhnya? Sebagian. Dipengaruhi enggak? Rangsangannya apa sih ini? Sebagian. Pengaruhi atau tidak? Ayo, rangsangannya apa? Cahaya, suhu. Dan ini tidak disebutkan cahaya. Geogravitasi. Jadi itu juga pengaruh gravitasi. Dia menjauhi gravitasi. Jadi dia tidak tumbuh ke bawah tapi ke atas, itu namanya geotropisme negatif. Nah, jadi geotropisme itu ada positif negatif. Kalau akar itu selalu ke bawah kan, kebanyakan loh ya, meskipun ada tumbuhan bangkok ke atas. Nah, geotropisme positif itu menuju ke arah gravitasi, gravitasinya ke bawah, maka dia disebut positif. Kalau dia ke atas seperti batang yang selalu ke atas, itu dia geotropismenya negatif ya. Nah, sekarang coba jenis gerak apakah tumbuhan berikut nih? Tahu nggak ini apa yang berulir? Ini namanya sulur. Biasanya pada mentimun, daun sirih. Siapa yang punya daun sirih? Dia mengulir gitu ya, melilit namanya. Nah, ini jenis geraknya apa? Ya, coba saya kasih clue-nya. Sebagian atau seluruhnya? Kalau seluruhnya berarti daun-daunnya ikut melilit. Enggak ya, sebagian.
Dipengaruhi nggak? Rangsangannya berupa apa? Berupa sentuhan. Jadi sentuhan itu tidak selalu tangan ya, sentuhannya di sini adalah batang. Coba kalau batangnya itu di kanan, nah kalau dia dipindah di sebelah kanan, ini kan kiri, batangnya di kiri, dia melilit ini. Kalau dia di kanan, maka nah dia tuh mengaruhi arah datangnya. Kalau ini dikasih mendatar lagi kayu, dia akan habis ke atas, dia akan ke kanan atau ke kiri. Berarti dia dipengaruhi arah, itu namanya tikmotropis. Bisa dipahami? Nah seperti ini dia ke atas baru ke kanan, jadi arah sesuai dengan arah dari mana kayu itu jenis gerak apakah ini? Wah, ini namanya tumbuhan apa? Venus flytrap atau tumbuhan ini. Kenapa? Sentuhannya berupa apa? Serangga. Serangganya gimana? Sebagian atau seluruhnya? Apakah ini daun-daun lainnya, bagian-bagian tubuh lainnya ikut menutup? Tidak, berarti dia sebagian. Tapi yang mana? Dipengaruhi ya. Datangnya rasa. Dipengaruhi atau tidak ini? Tidak dipengaruhi, karena kalau ini ya, kalau dia hanya menutup ketika tumbuhan itu di sini, dia tidak bisa menutup ke bawah. Jadi misalnya ada lalat di bawahnya, ini yang hijau ini atau di hijau ini, dia nggak bisa menutup ya. Jadi tidak ada tikmonasti. Jenis gerak apa ini? Ini bunga tulip. Bunga tulip itu mekarnya hanya di musim semi. Musim semi itu penanda apa? Semi, suhu ya, berhubungan dengan suhu, maka dia pasti depannya termo. Tapi termo apa? Apakah daunnya ikut mekar? Tidak, berarti sebagian. Nah suhunya dipengaruhi enggak datangnya? Kalau suhu kan iklim ya, iklim itu kan menunjukkan suhu di wilayah itu kan luas, sehingga dia nasti ya, di termonasti. Jadi tidak, suhu itu kan beda dengan kalau tropisme itu jadi suhunya tertentu, tapi ini kan iklim, yang dimaksud iklim hampir keseluruhan. Kalau dia meliputi keseluruhan daerah, iklim berhubungan dengan iklim curah atau cahaya pagi, siang, malam, itu pasti nasti. Nih, daun petai Cina atau lam toro yang biasa buat pecel ini, dia menutup saat malam. Pak, berarti kalau malam tuh hubungannya sama apa? Suasana gelap terang, berarti nikti nasti. Ini kalau pagi tuh dia tidur, kalau sore dia mekarnya cantik sekali, maka dia disebut bunga pukul 4, karena dia mekarnya di pukul 4. Mengapa? Karena jam 4 sore itu terang, sehingga dia disebut foto nasti. Adakah yang tahu ini apa? Ini itu salah satu jenis protista yang sifatnya autotrof. Jadi dia bisa bisa berfotosintesis. Seperti pada tumbuhan yang berfotosintesis, berarti dia memerlukan cahaya. Nah, ini ada rangsangan cahaya, foto. Dia punya klorofil ya, sehingga dia bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Ganggang bersel satu ini namanya euglena. Dia bergerak ke arah datangnya cahaya, biasanya menuju ke permukaan laut. Nah, ini namanya fototaksis. Inilah taksis seluruh. Ini satu tumbuhannya. Jadi satu makhluk hidup tumbuhannya. Jadi dia satu bagian tubuhnya itu bergerak, sehingga disebut taksis karena rasanya cahaya jadi fase. Kenapa positif? Karena menuju arah datangnya cahaya. Baiklah, pembelajaran pertemuan kedua selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan mencoba kuis ya.